Oke, Bismillah. Assalamualaikum. Kita lanjutin ya di pertemuan kedua tentang KUP. Tentunya masih banyak ini pelajaran berikutnya. Kita per 30 menit aja biar nggak terlalu beban gitu ya. Di sini kita masuk ke SPT, ya. SPT pengertian dan seterusnya ya. Silahkan langsung aja ngerujuk ke text based e-learning. Nanti saya usahakan untuk mengupdate ya sesuai dengan PP 50 ya, di undang-undang di PP 50 tahun 2022 yang terakhir banget kita terima ya, diundangkan ya. Sebentar. Oke, ini PP 50-nya coba disandingin biar langsung sekalian dibaca dan pasal yang mana aja yang berkaitan dengan yang kita bahas. Oke, di sini ya sekalian juga kita buka undang-undang dalam satu naskah ya, apa istilahnya kalau konsolidasi ya kalau bahasanya DDTC itu. Sebentar biar sekalian enak gitu ngebahasnya. Oke, sudah ya. Di pembahasan tentang SPT tahunan ini, kalau kita ngomongin soal undang-undangnya, ya dia ada di pasal ke 3 ya. Di pasal ketiga. Ya, pasal 3, sedangkan untuk di PP 50 mulai dari pasal 5. Tapi ini pun nggak dibahas secara lengkap ya kalau di PP 50 karena kepentingannya dia kan tentang hak dan kewajiban gitu kan. Oke ya. Dasar hukum ini udah baca aja sendiri ya. Banyak banget. Bingung bacanya yang mana. Selanjutnya di sini ya pengertian SPT ya. SPT adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan bukan objek pajak. Ya, SPT itu isinya adalah perhitungan tuh di lampiran satunya. Terus di lampiran lampiran 1, 2, 3 ya, itu tentang penghitungannya kan, gitu kan, penghitungan pajaknya. Di lampiran 4 ada pembahasan tentang objek pajak final dan yang bukan objek kan begitu. Dan selanjutnya bicara lagi tentang harta dan kewajiban. Bayangin tuh struktur di dalam SPT seperti itu ya. Maka ini adalah SPT yang dimaksud begitu. Nah, SPT bisa jadi bukan bisa jadi. SPT ini ada 2 ya bentuknya, SPT tahunan, PPH, dan yang kedua adalah SPT masa. Oke. Nah, di sini disebutkan definisi yang mana yang disebut masa pajak, yang mana disebut tahun pajak ya. Masa pajak adalah 1 tahun kalender begitu. Yang paling sedikit adalah bukan 1 tahun, 1 bulan. Masa pajak adalah 1 bulan kalender. Apaan sih ini? Ya 1 bulan ya. Gitu. Sedangkan tahun pajak adalah 1 tahun kalender, kecuali punya tahun buku yang berbeda. Gitu. Nah, kan ketemu bingung sih tentang bagian tahun pajak. Dan intinya mah ada momentum tertentu di mana wajib pajak itu akhirnya jadi tersebutlah yang namanya tahun pajak. Contohnya gini ya. Tahun 2019 ya, sebuah perusahaan melakukan pembukuan Januari sampai Desember. Nah, di awalnya gitu kan, Januari sampai Desember nih, 2018 dan seterusnya. Nah, terus di tahun 2019-nya itu dia mau ganti. Jadi April Maret gitu kan. Nah, jadi ada gap nih dari Januari sampai Maret. Itu kan nggak masuk tahun sini, nggak masuk tahun situ gitu. Maka dia disebut dengan bagian tahun pajak. Itu. Ya, ini bagian tahun pajak. Jadi dia nggak full 1 tahun, akan tetapi karena terjadinya transisi tersebut sehingga ada 3 bulan yang kosong, nah dia dimasukin sebagai bagian tahun pajak yang dilaporin di SPT-nya tersendiri, SPT tahunannya gitu. Oke ya, lanjut ya. Fungsi SPT. Nah, bagi wajib pajak, SPT berfungsi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang gitu. Ya, yang pertama adalah pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Ya.
pasal 25, pasal 29 begitu. Dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain. Jadi dia udah dipotong pihak lain, misalnya pasal 22 ya kalau dia pengadaan, pasal 23 kalau misalnya dia jasa, dan seterusnya. Gitu ya. Pasal 24, pasal 26 dan yang lain. Gitu. Terus yang selanjutnya adalah penghasilan yang merupakan objek pajak dan bukan objek pajak. Jadi gitu kan. Ada objek ya. Nah, di sini ada dua kan, objek pajak yang normal dihitung, yang kedua adalah objek pajak final. Yang berikutnya adalah bukan objek pajak, tetap harus dilaporin. Selanjutnya adalah harta dan kewajiban. Ya, kalau di OP kelihatan banget ini. Gitu ya. Kalau di badan juga ada di laporan keuangan menyertakan berapa hutangnya dia. Gitu. Selanjutnya penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak. Gitu. Selanjutnya adalah bagi pengusaha kena pajak, SPT berfungsi untuk mempertanggungjawabkan jumlah PPN yang sebenarnya terutang, gitu kan, omsetnya gitu kan, dan juga untuk melaporkan tentang pengkreditan PM terhadap PK. Jadi PM-nya ini dapatnya berapa dia di masa tersebut, gitu kan. Dan selanjutnya adalah pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri. Jadi ada kadang juga dia melakukan penyetoran sendiri atau menyetorkan atas selisih PK dan PM-nya, gitu ya. Nah, bagi pemotong atau pemungut pajak sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan distorkannya kepada negara dan pihak yang dipotong. Jadi kalau bagi pemotong pajak dia memberi ngasih tahu nih, saya sudah potong pajaknya sekian dan saya sudah laporkan di dalam SPT gitu. Nah, terus si bukti potongnya dia serahin ke si yang dipotong gitu, si penerima penghasilan. Oke ya, selesai ya. Nah, terus ini adalah isi SPT nih. Yang penting menurut saya tuh ini, SPT paling sedikit berisi tentang jenis pajaknya, PPH apa PPN gitu, pasal 21 kah, 23 dan yang lainnya gitu. Terus nama wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak, identitasnya ya. Terus masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan. Begitu, itu paling sedikit. Sedangkan untuk di SPT tahunan ya kita udah ngerti ya, kalau di bagian SPT ya, jumlah peredaran usaha ada di lampiran 1, jumlah penghasilan termasuk yang bukan objek pajak di lampiran 4 misalnya. Terus jumlah penghasilan yang kena pajak itu ada di halaman induk, pajak yang terutang juga, kredit pajak, kekurangan atau kelebihan pajak. Nah, harta dan kewajiban ya kalau di OP ada di kolomnya tersendiri. Tanggal pembayaran PPH pasal 29 ya kalau kurang bayar, nah itu ada di lampiran induk, dan data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Nah, sedangkan untuk SPT masa adalah jumlah objek pajak ya, jumlah pajak yang terutang dan atau jumlah pajak. Jadi kalau misalnya kita ngebayangin SPT, kira-kira inilah isinya. Terus tanggal pembayaran dan penyetoran dan data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak. SPT masa PPN udah kebayang ya penyerahannya ya. Kita ngebayangin mungkin dari 11 AB misalnya gitu. Terus nanti pindah ke induk. Nah, lampirannya apa nih? 11 A1, A2 dan B1, B2 dan B3 misalnya gitu. Nih isinya apa aja tuh gitu. Ya. Nah, sedangkan untuk pemungut di sini adalah ya kebayanglah isinya SPT ya gitu ya non ya. Tinggal dilihat aja. Terus nah ini di dokumen yang harus dilampirkan ya. Ini dibaca ya pelan-pelan, ada SSP yang sejenisnya SSP, ada laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik berupa neraca dan laporan rugi yang bersangkutan atau dari WP-nya sendiri gitu. Selanjutnya adalah laporan keuangan konsolidasi, daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi kalau ada ya, biaya promosi emang dia ada lampirannya tersendiri. Ya, ini di PP 55 ya, cukup jelas dia dibahas di situ. Gitu. Terus daftar nominatif terkait biaya entertainment juga ada di situ. Ya. Nah, terus surat kuasa khusus kalau SPT-nya ditandatangani oleh bukan wajib pajak, yakni misalnya kuasa ya. Nah, selanjutnya kalau untuk PP 46 atau PP 23 ya ada perhitungan dari peredaran bruto dan pembayaran PPh finalnya. Gitu. Untuk ya silahkan dilihat lagi. Untuk daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih juga ada rekapannya. Terus daftar sarana dan fasilitas yang diberikan kepada pegawai, lembar penghitungan fasilitas pengurangan WP dalam negeri di pasal 31E ya. Ini ada hitungannya sendiri memang
Terus lampiran lainnya yang dianggap perlu. Nah, terus ya ini kalau saran saya Nona cetak ini. Cetak baru dibaca dari awal sampai akhir, jangan sampai luput. Gitu ya. Dibaca aja. Oke. Terus ini pengambilan penyampaian SPT sekarang udah nggak diambil ya, dan karena kita sudah nggak make DJP online ya, pakai e-form ya. Selanjutnya SPT ditandatanganin. Nah, di sini juga untuk SPT masa PPN ada sertifikat elektronik, sedangkan untuk SPT e-form dia submit ya, gitu. Ada verifikasinya. Apa namanya? Token ya, namanya token. Ya udah. Situ yang marah-marah. Kacau. Ya udah. Oke. Nah, terus SPT dianggap tidak disampaikan. Nah, ini penting ya. Jadi ada keadaan di mana SPT yang dilapor nggak dianggap disampaikan gitu. Dalam keadaan ya, yang pertama adalah SPT tidak ditandatangani oleh wajib pajak sesuai pasal 3 ayat 1 gitu. SPT nggak ditandatangani, nggak dianggap disampaikan. Terus yang kedua adalah disampaikan dalam bahasa Indonesia menggunakan mata uang selain rupiah. Kan syaratnya harus dengan bahasa Indonesia, mata uang rupiah, angka Latin, angka Arab ya gitu ya. Gitu. Dan dia belum punya izin untuk pakai mata uang selain rupiah. Nggak boleh, dianggap nggak disampaikan. Begitu juga sebaliknya, dia udah punya izin, tapi dia ngisinya pakai bahasa Indonesia dan mata uang rupiah, kagak diterima juga, gitu. Terus yang keempat, SPT yang menyatakan lebih bayar tetapi dilaporkan sesudah berakhirnya bagian akhir tahun pajak 3 tahun, gitu. Nanti bersesuaian sama yang F ya. Terus SPT disampaikan setelah DJP melakukan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka atau menerbitkan SKP. Udah diperiksa, ya kagak bisa alat pembetulan. Adanya yang lain ya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian kalau pemeriksaan bukti permulaan namanya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan gitu. Nah, itu baru bisa ya. Terus SPT pembetulan yang menyatakan rugi yang disampaikan melewati jangka waktu 2 tahun sebelum daluarsa penetapan, nggak bisa itu. Karena kan mau diperiksa. Gitu, karena pasti diperiksa. Kompensasinya ya. Selanjutnya adalah pembetulan atas SPT tahunan karena WP menerima SKP. Gitu. Dan untuk tahun sebelumnya ya. Dan yang menyatakan rugi fiskal berbeda dengan rugi fiskal yang telah dikompensasikan dalam SPT tahunan yang akan dibetulkan tersebut. Nah, tidak disampaikan dalam waktu 3 bulan. Jadi katakan PTSD nih diperiksa, terus tahun 2021 dia bilang rugi, meminta untuk kompensasi, pastinya akan dikompensasi kerugian di tahun berikutnya kan. Nah, rugi fiskalnya itu berbeda yang dihitung sama orang pajak. Kan gitu. Katakan misalnya kita minta kompensasi di tahun 2021 rugi 1M misalnya gitu. Nah, si rugi 1M-nya ini kan pasti dikompensasi kompensasi kerugian ke tahun depan kan. Nah, orang pajak bilang, "Oh enggak, bukan 1M tapi 500 juta." Nah, si 500 jutanya itu yang menyebabkan SPT berikutnya jadi salah kan. Gitu. Nah, harus dibetulin dalam waktu 3 bulan. Gitu. Ya. Nah, kalau SPT-nya dianggap tidak disampaikan, maka DJP wajib memberitahukan kepada wajib pajak. Oke ya. Nah, atas penyampaian SPT, KPP dapat melakukan penelitian SPT yang disampaikan. Berdasarkan penelitian SPT, KPP menerbitkan surat permintaan kelengkapan. Jadi bisa jadi gitu ya, DJP boleh juga untuk mengabari ke WP-nya, SPT-nya nggak lengkap, lengkapin dong cepetan gitu ya. Nanti kita respon dengan pembetulan. Ini kalau saya nyampein ya, ini kan saya cuma pengantar doang nih. Jadi pastikan bahwa lembar per lembarnya dibaca, diulang. Dan nggak mungkin juga ini saya nyampein terus Nona sekali dengar terus langsung paham, ya nggak bisa ya. Jadi Nona harus aktif dalam membaca gitu dan mengecek bahwa
bener gitu, udah bener belum gitu, yang sesuai yang dibacain gitu. Kalau misalnya ada yang kurang, dan yang namanya pengantar kan nggak harus semuanya disampaikan ya, gitu. Terus hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan SPT. Nah, ini ya, yang pertama adalah benar, lengkap, dan jelas ya. Dan tentunya SPT itu ya harus dengan ya huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan ditandatangani ya. Huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan ditandatangani. Kalau nggak pakai ini dan nggak ada izin, maka nggak boleh, nggak dianggap nggak lengkap kan. Tadi tuh udah dibahas ya, dianggap tidak disampaikan. Nah, benar, lengkap, dan jelas ya. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, benar dalam penulisan, dan benar yakni sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, kan begitu. Terus yang lengkap adalah memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Nah, jelas adalah asal usulnya jelas gitu. Asal usulnya jelas. Gitu. Ya, dalam hal WP Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus. Maka kalau misalnya ditandatangani sama kuasa, harus ada surat kuasa khusus. Gitu. Nah, terus juga untuk wajib pajak yang diaudit, maka dia harus melampirkan SPT-nya yang diaudit itu sama akuntan publik. Kalau enggak, dianggap tidak disampaikan, kan gitu. Nah, terus batas waktu penyampaian SPT untuk masa ya, kita tahu ya, tanggal 20 akhir masa pajak. Atau untuk PPh orang pribadi adalah 3 bulan, kita bilang tanggal 31 Maret, untuk PPh badan adalah 4 bulan. Gitu kan? Nah, sekarang tentang penyetoran ya. Penyetoran untuk yang ini nih, yang 1 sampai 6 itu adalah SPT yang SPT pemotongan pemungutan. Maka batas waktu penyetorannya adalah tanggal 10 gitu kan. Nah, nomor 7 sampai nomor 12 adalah yang kita melakukan penyetoran sendiri gitu kan. Pasal 25 misalnya ya, atau pasal 4 ayat 2 PP 23 nih misalnya gitu kan, kita bayar sendiri, maka itu maksimalnya tanggal 15. Beda ya antara yang dipotong pungut sama kita store sendiri, lain. Begitu ya. Oke, cukup. Lanjut, kita perpanjangan batas waktu penyampaian. Ada kemungkinan suatu perusahaan ya, wajib pajak, dia mau nyampein SPT jangka waktu yang dimaksud ya, 3 bulan buat OP, 4 bulan buat badan, tapi nggak cukup waktunya karena ada masalah-masalah nih. Maka dia boleh melakukan perpanjangan penyampaian SPT, tapi ada syaratnya gitu. Nah, syaratnya adalah ini. Yakni pemberitahuan diajukan sebelum batas waktu. Kalau badan akhir April, dia udah harus buru-buru ngabarin, waktu saya nggak cukup nih Pak, saya mau perpanjangan. Gitu ya. Dikasih tahu alasan-alasannya apa, gitu kan. Terus menyampaikan perhitungan sementara PPh-nya. Di saat itu dia harus ngasih tahu, Pak saya butuh waktu sekian. Nah saat ini saya baru berhasil ngitung sampai sini nih, gitu kan. Nah dia bayar dulu nih sementara pajak penghasilannya, dan dilampiri dengan laporan keuangan sementara. Nah SPT-nya dilampirin dengan bukti pelunasan, dan juga kalau di sini adalah akuntan publik yang bikin laporan keuangannya, harus ada pernyataan dari akuntan publik yang mengatakan bahwa laporan keuangannya belum selesai. Nah, SPT-nya dibuat dengan 1770Y untuk OP, 1771Y untuk badan, 1771 dolar Y kalau dia pakai mata uang selain rupiah ya. Gitu. Nah, terus juga untuk WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha, maksudnya karyawan ya, dan dia belum terima bukti potong PPh 21, maka dia bisa mengajukan perpanjangan. Gitu ya. Saksi keterlambatan bikin SPT ya, untuk PPN 500.000, untuk masa lainnya 100.000, untuk badan 1 juta, dan untuk OP 100.000 gitu kan. Ini ada di pasal 7 ya, diingat-ingat ya non ya. Terlambat lapor pasal 7 gitu. Terlambat setor pasal 9 ayat 2A. Pembetulan pasal 8 ayat 2 untuk tahunan. Pasal 8 ayat 2A untuk masa gitu ya. Nah, ini ada ketentuan di sini tentang WP kriteria tertentu, tapi dibaca di PMK 182 ya. Gitu. Terus ada juga WP yang dikecualikan dari pelaporan ya, dalam keadaan misalnya dia tidak melebihi PTKP dalam satu masa pajak ya. Terus yang kedua adalah
tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, maka dia nggak wajib lapor pasal 25 kan. Gitu. Nah, terus juga untuk WP dengan angsuran PPh pasal 25 nihil ya nggak usah lapor juga pasal 25-nya. Mau lapor apa nihil gitu. Pemungut PPN juga kalau misalnya tidak ada transaksi di bulan tersebut. Gitu ya. Nah, terus untuk pengecualian pengenaan denda ya di pasal 7 ayat 2 kalau WP-nya meninggal dunia atau WP orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha pekerjaan bebas, artinya posisinya nih rata-rata udah pada pasif nih. Terus yang G adalah wajib pajak yang terkena bencana. Nah gitu ya. Kondisinya bisa dimaklumi, tapi dibaca nih pelan-pelan biar kita nyambung. Nah ini di pembetulan SPT ya. Di pembetulan SPT ini adalah bab yang sangat perlu diperhatikan. Ini dicetak, dibaca. Ya, senternya di sini ada di pasal 8 ayat 1 ya. Ingat ya, ini pasal 8 ya. Pasal 8 Undang-Undang KUP ya. Pasal 1-nya ya. Ini pembetulan biasa. Pasal 3 pengungkapan ketidakbenaran perbuatan dan pasal 4 ya, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT gitu. Yang selainnya adalah pendukung aja dari tiga ayat tersebut ya. Kita sampai ini. Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT. Bisa betulin SPT ya sepanjang syaratnya adalah DJP belum menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Belum diperiksa nih. Diperiksa udah dan belum sampai nih SP2-nya. Gitu. Itu masih boleh. Terus itu makanya pada saat nerima SP2 itu ada tanda tangan kan tanggalnya itu. Nah itu. Jadi kalau misalnya dia mau pembetulan tapi tahu nih denger nih, ada dia mau diperiksa, betulin cepetan gitu. Sebelum dia terima SP2 boleh dianggap gitu. Terus yang kedua adalah dalam keadaan belum dia terima SP2 pemeriksaan bukti permulaan. Ya, ini ada pemeriksaan bukti permulaan artinya ada indikasi pidana di situ ya. Oke, lanjut. Di 1A ya, dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud ayat 1 menyatakan rugi atau lebih bayar. Ingat ya, yang rugi atau lebih bayar, maka pembetulan SPT-nya itu harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Daluarsa kan 5 tahun nih, gitu. Karena rugi dan lebih bayar mau diperiksa, gitu, maka orang pajak itu KPPDN DJP itu butuh space untuk melakukan administrasi pemeriksaan. Nah itu 2 tahun yang dianggapnya nih. Jadi kita kalau misalnya posisinya 3 tahun, posisinya kita rugi atau lebih bayar, maka rentang waktu kita untuk pembetulan itu di 3 tahun doang, karena 2 tahunnya itu untuk administrasi pemeriksaan gitu ya. Lanjut, dalam hal WP membetulkan sendiri yang mengakibatkan utang pajaknya menjadi lebih besar. Ini SPT tahunan ya, SPT tahunan, kita mau bikin pembetulan. Nah, pembetulannya menambah pasal 29 gitu. Maka atas selisih kurangnya itu akan dikenakan sanksi administratif ya berupa bunga tarif per bulan. Cara ngitungnya adalah suku bunga acuan tambahan 5% dibagi 12 ya, itu yang menjadi pengalinya. Katakan terlambat 3 bulan nih. SPT badan kita laporin mestinya April, nah kita lapornya di Agustus ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan ya. 4 bulan. Maka 4 bulan dikalikan pajak yang kurang dibayar, ditambahin lagi dengan sanksi pasal 8 ayat 2 dengan cara perhitungan yang ini di ayat 2B-nya ya. Gitu. Maka perlakuannya sama untuk SPT masa SPT masa ya, 21 kah segala macam. Ya. 8 ayat 2 tentang SPT tahunan kalau mau pembetulan kena sanksi gitu. Dan juga untuk pembetulan SPT masa juga kena sanksi. Sanksi apa? Sanksi karena kan mestinya terutangnya di bulan terutangnya dibayarnya ya akhir jatuh tempo pembayaran kan bulan keempat. Terus kita bayarnya di bulan 8. Gitu kan. Terlambat 4 bulan kan. Nah, itu yang diselisihnya itu yang dikenain sanksi. Gitu. Oke, udah selesai kita di pembetulan, sekarang pindah ke 8 ayat 3. 8 ayat 3 adalah wajib pajak dalam keadaan dia sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Nah, terus WP-nya bilang, kayaknya gue ada yang salah nih, ada yang kurang nih gitu. Maka dia mau membetulkan. Nah, pembetulan pasal 8 ayat 1 udah gak bisa dilakukan karena udah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Maka yang dia lakukan adalah pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Ketidakbenaran perbuatan. Ya, mengungkapkan
ketidakbenaran perbuatan gitu. Dalam hal apa? Dia tidak menyampaikan SPT gitu. Atau menyampaikan SPT tapi isinya nggak benar, lengkap dan jelas, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Sebagaimana dimaksud di pasal 38, pasal 39. Ya, ini Nona lihat di di video saya yang saya masukin di Facebook ya. Ini untuk ditonton, diperhatikan bahwa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan isinya tidak benar itu adalah perbuatan pidana, baik alfa maupun sengaja. Alfa pasal 38, sengaja pasal 39. Ini ya menyebutkan dua poin ini. Begitu. Nah, terus ketika dia melakukan pengungkapan ketidakbenaran, maka dia akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100%. Berapa kurang bayarnya, ditambahin lagi sanksi 100%. Jadi jumlah pajak yang kurang dibayar gitu kan. Nah, lanjut ke pasal 8 ayat 4. Ya, sudah kita membahas tentang 8 ayat 1 dan 8 ayat 3. Maka di 8 ayat 4 ini keadaannya adalah pemeriksaan. Pemeriksaan normal gitu. Nggak boleh kita kan melakukan pembetulan. Tadi kan udah dibahas ya. Maka kalau kita mau melakukan pembetulan, bukan pembetulan sih, kita mau ngungkap lah ya, maka disebutnya istilahnya adalah pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Beda ya. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT. Ya. Kalau di 8 ayat 3 adalah pemeriksaan indikasi pidana. Kalau pemeriksaan di pasal 4 ini adalah pemeriksaan biasa. Ya, maka istilahnya juga beda. Gitu. Istilahnya beda. Pasal 8 ayat 3 ketidakbenaran perbuatan, ya. Kalau pasal 8 ayat 4 namanya mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT. Itu yang menyebabkan ini ya, pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil, ruginya menjadi lebih kecil atau lebih besar, hartanya menjadi lebih besar atau lebih kecil, jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil. Dan ingat nih, pemeriksaan tetap dilanjutkan. Nanti dihitung tuh. Oh, udah benar nih, kalau udah benar ya udah gitu, diterima. Nah, terus kan yang namanya orang pengungkapan ketidakbenaran tentu ada sanksinya ya. Nah, sanksinya adalah ini ya. Tarif bunga per bulan dihitung dengan tambahan suku bunga acuan 10%. Ya, yang ini maupun yang tadi yang di 8 ayat 2B itu udah ada tuh tarif pengenaannya ya. Jadi tinggal dilihat nih, kita pembetulan biasa, maka nanti diceknya di pasal 8 ayat 2, 8 ayat 2A yang mana tarifnya berapa. Terus kalau misalnya kita mau benerin di pasal 8 ayat 4 ya, nanti dicek di pasal 8 ayat 5-nya berapa tarifnya, begitu. Ya. Oke. Nah, terus juga kalau ini posisinya tadi ingat ya, kan ada kejadian ini yang di pasal 6 ini adalah kalau diperiksa terus ternyata SPT-nya kita yang rugi itu rugi fiskalnya berbeda gitu ya. Maka dia memberi dampak kepada SPT yang lain. Harus dibetulkan dalam waktu 3 bulan. Gitu ya Non ya. Nah, ini oke, saya kira Non cukup dulu sampai sini ya untuk SPT. Ini pertemuan kedua dari KUP, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk yang lain ya. Thank you. Assalamualaikum.